Wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi dengan saya Supardili, Direktur Baitul Mal Bestari Indonesia. Kita lanjutkan membedah buku Dede Way, Dompet Duafa Way ya. Kalau pertemuan vlog terdahulu itu terkait dengan pengantar, maka kali ini kita akan langsung masuk ke isi ya, ke dalam konten dari bukunya. Buku ini diawali, ya, Pak Eri mengawalinya dengan apa yang disebut dengan blueprint dan wayprint, ya, atau buku biru dan buku putih. Apa itu buku biru, buku putih, ya, blueprint dan wayprint? Itu adalah seperti yang telah disinggung di pengantar saya. Itu adalah bagian nilai dan bagian strategi dari sebuah organisasi, ya, dari sebuah lembaga. Nah, ada perbedaan yang cukup besar antara dua lembaga, ya, antara perusahaan dengan lembaga sosial. Perusahaan itu fokusnya atau tujuannya mencari profit, sedangkan lembaga sosial tujuannya adalah menghasilkan benefit bagi masyarakat. Nah, kedua ini kemudian nanti bisa dibedakan dengan blueprint dan wayprint ini kemudian. Ya. Perusahaan itu lebih banyak mengedepankan blueprint, ya, sedangkan lembaga sosial lebih banyak mengedepankan wayprint. Meskipun sesungguhnya kedua buku ini, ya, buku biru dan buku putih, sebetulnya dibutuhkan oleh kedua jenis lembaga ini dalam proporsi yang baik, ya, dalam proporsi yang seimbang. Jadi kedua lembaga ini membutuhkan blueprint yang intinya adalah di sana ada strategi, gitu ya, di sana ada target, di sana ada perencanaan, ada tindakan-tindakan, ya, ada taktik, ya, ada pemetaan dan seterusnya. Sementara wayprint, buku putih, itu kaitannya dengan value, dengan visi, dengan misi, nilai-nilai luhur, begitu ya. Juga dengan jati diri, ya. Kalau di negara kita misalnya, wayprint itu kaitannya dengan Pancasila, ya, dan Undang-Undang Dasar 1945, ya, atau konstitusi negara kita. Itu wayprint, ya. Sedangkan blueprintnya, kalau dulu ada GBHN, ya, garis-garis besar haluan negara. Ada perencanaan jangka panjang 25 tahun, 5 tahun, ya. Ada pelita, ya, kalau yang kolonial pasti tahu itu, ya. Pelita pembangunan 5 tahun, ya. Nah, sekarang kemudian itu blueprint itu kemudian diserahkan kepada eksekutif yang memegang kekuasaan. Nah, kaitannya dengan buku biru dan buku putih, ya, seperti itu, ya. Maka buku biru itu tujuannya bagaimana organisasi bisa maju, ya, bisa kaya, bisa berlimpah kekayaannya, asetnya dan seterusnya. Sedangkan buku putih, ya, adalah nilai-nilai yang menjaga agar lembaga itu kemudian tidak keluar jalur, ya, tidak menghalalkan segala cara, ya, tetap berada dalam norma-norma, tidak merusak lingkungan misalnya, ya, dan tetap legal. Nah, ini kaitannya dengan wayprint itu kemudian, ya. Nah, jadi wayprint itu seperti mercusuar, ya. Kalau di lautan tuh mercusuar yang dia harus tegak, kokoh, berdiri, ya. Dan kalau ada kapal ya, yang mau menabrak mercusuar, maka kapal ini yang harus mengubah arah, ya. Tidak bisa kemudian ya sudah mercusuarnya saja yang pindah, tidak bisa, ya. Maka kapal ini yang harus merubah arah. Artinya lembaga yang punya nilai-nilai itu harus senantiasa menselaraskan kegiatannya, tindakannya, ya, arah dan tujuannya kepada nilai-nilai luhur ini tadi. Kemudian, ya, ketika ada pertentangan, ya, antara lembaga dengan nilai-nilainya, maka yang harus dirubah itu lembaganya, bukan nilai-nilainya yang kemudian harus dirubah, ya. Nah, ini kaitannya dengan wayprint. Itu sebabnya
sangat penting ya bagi organisasi sosial itu memiliki Wayprint. Nah, di buku DDW ini kemudian Pak Eri mengurai apa sih yang menjadi Wayprint dari dompet duafa. Ya, dompet duafa ini didirikan oleh beberapa orang, ya, tetapi kemudian dari awal pendiriannya dirintis, ya, dipimpin oleh Pak Eri Sudewo, itu hampir tanpa dukungan, hampir tanpa sumber daya, ya, tetapi kemudian bisa menjadi besar. Ini menunjukkan betapa bagi sebuah lembaga apapun, ya, orang itu, pemimpin itu dan kepemimpinannya adalah menjadi penentu apakah lembaga itu kemudian bisa berjalan dan terbang gitu, ya, atau berjalan dan duduk, ya, tidak kemana-mana. Nah, ini kaitannya dengan leadership, ya. Dan di buku ini Pak Eri kemudian mengurai ada beberapa nilai terutama, ya, yang terkait dengan dompet duafa, ya. Ini menjadi contoh yang saya pikir sangat baik sekali. Yang pertama, dompet duafa itu adalah bagian dari umat, ya. Jadi dompet duafa membuat jati dirinya itu adalah bagian dari umat Islam Indonesia. Ini menunjukkan bahwa dompet duafa itu lahir dari umat, ya, berjuang di tengah-tengah umat, dan memang kehadirannya itu memang untuk kepentingan umat kemudian. Itu yang pertama. Yang kedua, dompet duafa melihat masalah umat yang paling utama itu adalah kemiskinan, ya. Ini masalah yang kemudian setiap elemen umat termasuk dompet duafa tentunya itu harus bersama-sama bagaimana caranya membuat kemiskinan ini sedikit demi sedikit atau banyak demi banyak, ya, pelan-pelan atau cepat itu bisa segera diturunkan, bisa segera dientaskan, gitu, ya, karena ini menjadi bagian yang sangat penting. Nah, menanggulangi itu kemudian dompet duafa memilih, ya, memilih jalan jiswaf, ya, jalan zakat, infak, sedekah, wakaf sebagai solusi bagi kemiskinan itu, ya. Nah, ini juga terkait dengan tentu saja karena dompet duafa bagian dari umat, tentu saja harus berlandasan kepada Al-Quran, ya, harus berlandasan kepada petunjuk Allah, harus berlandaskan juga kepada contoh-contoh teladan-teladan yang diberikan oleh Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan perintah Allah, teladan Rasul, kemudian panduan dari Al-Quran itu menunjukkan bahwa jiswaf sesungguhnya adalah jalan efektif untuk bisa mengentaskan kemiskinan. Yang berikutnya, dompet duafa memposisikan dirinya kemudian sebagai baitul mal, ya, sebagai rumah harta. Nah, ini tadi bagian dari contoh yang diberikan oleh Rasulullah, ya. Rasulullah itu membangun masjid, membangun pasar, dan membangun baitul mal, ya. Masjid sebagai tempat ibadah, pasar sebagai tempat transaksi ekonomi, ya, dan baitul mal sebagai lembaga moneter lah, gitu kira-kira, ya. Ya, jadi tiga ini kemudian menjadi bangunan umat yang sangat penting. Nah, yang berikutnya, dompet duafa juga memposisikan dirinya itu sebagai lembaga nirlaba, ya, lembaga nirlaba. Nir artinya nol, ya, kosong, dan laba artinya keuntungan, profit. Jadi lembaga nirlaba itu lembaga yang memang berdirinya bukan untuk menghasilkan, menumpuk kekayaan, ya, bukan untuk menghasilkan keuntungan, tetapi untuk menebarkan benefit, untuk menebarkan solusi bagi masyarakat, ya. Nah, itu yang disebut dengan lembaga nirlaba, lembaga yang juga didirikan oleh suami istri misalnya, ya. Jadi keluarga itu adalah lembaga nirlaba. Sama juga sebetulnya dengan mohon maaf, ya, itu sama juga dengan negara sebetulnya, ya. Jadi negara itu adalah lembaga nirlaba sebetulnya, ya. Lembaga yang hadir, ya, bukan untuk mencari keuntungan, tetapi untuk menebarkan solusi,
ya, untuk menghasilkan ide, gagasan, program yang bisa menyelesaikan masalah-masalah masyarakat dan kemudian bisa memajukan dan mensejahterakan masyarakat. Karena itu dompet duafa juga dalam skala tertentu itu berfungsi seperti negara, ya. Bukan mau menggantikan negara, tapi berfungsi seperti negara. Artinya sama-sama membantu masyarakat untuk menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi, ya, menemukan dan menjalankan strategi bagaimana kemudian bisa maju, berkembang dan sejahtera, ya, itulah yang disebut dengan lembaga nirlaba. Nah, di sisi yang lain kemudian secara lebih mikro lah begitu ya kira-kira, dompet duafa menginginkan dirinya menjadi lembaga lab, ya, artinya dia menjadi labnya umat lah gitu kira-kira, ya. Dompet duafa kalau ingin menyelesaikan masalah umat yang A gitu, carilah ke dompet duafa. Nah, kira-kira begitu keinginannya, ya. Sehingga kemudian kalau orang-orang mau menyelesaikan masalah A ini, jangan mencari kemana-mana, kemudian ya datang dompet duafa, mana program yang sesuai untuk menyelesaikan masalah A ini, kemudian silahkan ditiru, silahkan diduplikasi, ya. Itu yang disebut dengan lab umat itu kemudian, ya. Dan tentu saja di sisi manusia, ya, dompet duafa menginginkan ia menjadi lembaga yang diminati oleh SDM yang unggul, ya, SDM yang punya karakter, yang punya akhlak, yang punya kapabilitas, yang punya komunikasi yang sangat baik, ya, sehingga kemudian dompet duafa bukan menjadi lembaga mediocre gitu ya, bukan menjadi lembaga yang lembaga bawah, ya, yang tidak diminati oleh SDM unggul. Yang berikutnya, dompet duafa ingin bukan hanya menjadi lembaga yang charity saja, yang bagi-bagi sembako, ya, bagi-bagi uang, bagi-bagi santunan, ya, tetapi bisa menghasilkan program-program yang disebut program-program yang masterpiece, ya. Program masterpiece itu adalah program yang bisa menyelesaikan masalah sosial di masyarakat itu sampai ke akarnya, dan kemudian solusi itu solusi permanen yang kemudian bisa mencegah, ya, masyarakat tertimpa masalah yang sama, ya. Jadi kalau ada banjir misalnya, maka program masterpiece itu harus sampai pada tingkat menanam hutan, ya, harus sampai pada tingkat menyediakan persediaan air, harus sampai pada tingkat menangkap air hujan kemudian, ya, sehingga hujan itu tidak menyebabkan banjir, ya. Nah, ini jadi bukan hanya sekedar ketika banjir membantu para korban banjir, ya, mendirikan dapur umum, bukan hanya sekedar itu, tapi harus sampai kepada akar permasalahannya. Nah, itu yang disebut dengan masterpiece program. Nah, masterpiece program itu kemudian diharapkan menjadi role model, ya, menjadi role model. Role model itu artinya kalau lembaga lain tadi misalnya ingin menduplikasi, silahkan diduplikasi, ya. Seperti ini loh program yang baik itu, gitu kemudian. Jadi program yang bukan hanya sekedar menyelesaikan puncak gunung es masalahnya, tetapi betul-betul sampai ke akar masalah di masyarakat itu. Dan bukan hanya sekedar membantu masyarakat, tetapi juga kemudian bisa mengakselerasi partisipasi masyarakat, bisa mengundang partisipasi masyarakat, sehingga masyarakat itu punya daya, punya kemampuan untuk menyelesaikan masalahnya sendiri. Jadi jangan sampai nanti ketika dompet duafa masuk ke sebuah desa, masalahnya selesai misalnya, ya, masuk ke komunitas, masalah komunitas itu selesai, tetapi ketika dompet duafa keluar, masalahnya terjadi lagi, timbul lagi. Nah, itu bukan masterpiece program, ya. Masterpiece program itu harus sampai pada tingkat intervensi masuk, ya, dari dompet duafa, dan itu hanya sekedar menjadi pemicu saja, ya, hanya sekedar menjadi
pemicu dan pemacu bagi partisipasi masyarakat untuk menyelesaikan masalahnya sendiri. Yang berikutnya, dompet duafa menginginkan agar program solusi ya, itu terkait dengan lokal ya, baik itu lokal genius ya, lokal wisdom ya, lokal resource, mungkin juga sampai pada tingkat lokal leader. Ini jadi menangkap ya, bekerja sama, berkolaborasi dengan lokal leader yang kemudian bisa memimpin masyarakat menyelesaikan masalah dan memajukan masyarakat itu. Yang berikutnya ya, Pak Eri menyebutkan bagaimana kemudian dompet duafa itu bukan menjadi tujuan ya, tetapi sebagai alat ya. Alat untuk apa tadi? Alat untuk menyelesaikan masalah-masalah di masyarakat, alat untuk memajukan dan mensejahterakan masyarakat. Bedanya kalau dompet duafa menjadi tujuan, maka ia tidak lebih dan tidak kurang misalnya menjadi perusahaan ya. Artinya bagaimana masyarakat itu dianggap sebagai pasar, dan yang dibesarkan itu dompet duafanya ya, yang dibesarkan itu lembaganya, bukan masyarakatnya ya. Nah, ini perbedaan yang cukup prinsipil ya, yang cukup mendasar. Bagaimana lembaga sosial itu justru tujuannya itu untuk membesarkan, memajukan masyarakat, bukan untuk membesarkan, memajukan lembaganya ya. Nah, kebesaran atau majunya lembaga itu hanya sebagai dampak saja ya, dari manfaatnya untuk masyarakat kemudian ya. Jadi sebagai alat dan dampak, bukan sebagai tujuan ya. Nah, ini filosofi yang saya pikir sangat penting ya bagi sebuah lembaga sosial. Kemudian yang berikutnya adalah bagaimana dompet duafa juga bisa membesarkan atau menumbuhkan jejaring ya, berbagai jejaring di daerah-daerah kemudian ya. Ini menunjukkan dompet duafa tidak ingin kerja sendirian ya, ingin berkolaborasi, ingin bersinergi ya, ingin mengajak partisipasi dari berbagai elemen masyarakat. Jadi bagaimana kemudian jejaring-jejaring ini bisa tumbuh ya, dan kemudian bisa berkembang, membesar ya. Kalau mungkin bisa lebih besar dari dompet duafanya, itu bukan sesuatu masalah sebetulnya ya. Nah, ini yang seringkali Pak Eri menyebutnya sebagai kebijakan itu ada di pusat, tetapi masa depan itu ada di jejaring ya. Nah, ini konsep yang luar biasa ya, konsep yang di pelaksanaannya ya membutuhkan karakter atau akhlak yang sangat baik ya. Karena misalnya orang yang saya bantu misalnya ya, bagaimana caranya supaya dia bisa terus bertumbuh dan berkembang, bahkan sampai pada tingkat tumbuh kembangnya melebihi saya. Wah, itu kan sesuatu yang berat untuk dilakukan ya. Seringkali orang itu membantu orang ya sudah sampai situ saja membantu ya. Kalau ia tumbuh dan berkembang, mungkin kita malah panas itu. Wah, ini orang yang saya bantu malah lebih hebat dari saya. Wah ya. Nah, Pak Heri kemudian mengajarkan kita semua bagaimana supaya siapapun ya yang punya potensi untuk tumbuh dan berkembang, itu kita terus bantu, kita terus backup, terus bersinergi ya dengan orang-orang itu, sehingga kalaupun ia lebih besar dari kita, justru itu bukan sebagai ancaman, bukan sebagai sumber iri dengki begitu ya, tetapi justru sebagai kebahagiaan kita ya. Sama seperti seorang guru yang kemudian melihat murid-muridnya sudah sukses ya, murid-muridnya sudah jauh lebih hebat dari dirinya, itu guru sangat senang, sangat berbahagia, sangat bangga bahkan dengan kejadian atau keadaan seperti itu. Nah, ini yang kemudian menjadi penting ya. Dan kembali ke blueprint dan wayprint itu tadi ya. Maka untuk membuat semua ini terjadi ya, dibutuhkan wayprint yang sangat kokoh ya, dan dibutuhkan blueprint yang sangat
doable, ya, yang sangat bisa dilakukan, yang sangat bisa dijalankan, strategi yang kemudian bisa efektif, ya, untuk kemudian mencapai ini semua. Baik teman-teman, itulah bagian pertama dari isi DDW yang ditulis oleh Pak Eri Sudewo, ya. Kita lanjutkan kemudian ke bagian berikutnya. Saya cukupkan sekian dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.